kita semua berjuang mencari solusi, mengabdi untuk nusa bangsa, agar rakyat makmur dan sejahtera. Empat pilar bangsa itu harga mati, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencapai tujuan untuk Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Beda pendapat itu hal biasa, semua untuk kemajuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gatsu 06 untuk kita semua, Gatsu 06 untuk kita semua. Salam pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam Gatsu 06. Langsung dari gedung MPR Jalan Gatot Subroto nomor 6. Dan dalam sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara kali ini, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal kedaulatan pangan. Saya pikir namanya kedaulatan pangan ini adalah salah satu dari cita-cita para pendiri bangsa. Nah, kira-kira sudah sejauh mana negara kita berdaulat atas pangannya? Saya akan ngobrol-ngobrol bersama rekan saya Kang Yana Indrawan yang sudah hadir bersama narasumber kita. Silakan, Kang Yana. Iya, terima kasih Olga, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedaulatan pangan. Kalau kita bicara pangan, pangan memang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, yang aman, beragam, bergizi, dan yang paling penting juga adalah yang terjangkau dengan daya beli masyarakat Indonesia. Dan untuk membahas materi ini, luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Selamat datang, Pak. Ya, dan yang kedua, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Bapak Jafar Hafsah. Selamat datang, Pak. Selamat malam, Pak Yana. Ya. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah dari Universitas Nasional, kemudian yang kedua dari Universitas Indonesia, dan yang ketiga adalah dari STIMIK Nusa Mandiri. Dan sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu persembahan yang satu ini dari Air Putih Chamber. Silakan. Cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada berbandi jaya, gemilang tanah air bentaran suci mulia. Inilah senandung pujaan, cinta Indonesia. Lautan biru terbentang, di langit bertaburan bintang, benderang oh ibu pertiwiku nan uji mulia. Inilah lagu persembahan. Iya. Apa kabar Bapak? Senang sekali bisa hadir bersama kami. Apa kabar? Baik, Olga. Makin cantik aja Olga ini. Aduh, terima kasih Bapak. Tapi ngomong-ngomong nih, hari ini topik kita serius sekali. Kita bicara soal kedaulatan pangan nih Pak. Iya. Ya, ini saya rasa merupakan impian dari para pendiri bangsa kita ya Kang Yana ya. Dari awal kemerdekaan kita ingin supaya negara Indonesia ini berdaulat atas pangan. Nah, namun mungkin pertanyaan pertamanya sebetulnya kita sudah seberapa berdaulatnya sih atas pangan ini? Mungkin Pak Irman bisa menjelaskan sedikit Pak. Ya, Olga ya. Pertama kita harus paham, kita ini kan sudah masuk ke era globalisasi. Jadi persoalan pangan kebutuhan dasar ini bukan hanya persoalan kita saja, tapi juga menyangkut umat manusia. Nah, ada 3 krisis sekarang itu yang dianggap potensi di dunia ini, ya, disebut global crisis. 3F namanya,
3F, food crisis, fuel crisis, fuel itu energi, dan terakhir financial crisis. Nah ini yang menghantui ini dunia. Kita tahu financial crisis sekarang terjadi di mana? Di Eropa ya, di Yunani, Spanyol dan sebagainya. Fuel crisis, ya, energi itu kan terbatas gitu. Dan tidak terbarukan gitu Pak ya? Enggak, ya apalagi nggak terbarukan, itu juga gitu. Nah yang paling berat ini adalah food crisis. Kenapa? Karena kan umat manusia itu bertambah, kemudian kualitas kehidupannya meningkat. Betul. Sehingga konsumsi mereka terhadap pangan itu meningkat ya, semakin tinggi. Nah, kita agak skopkan ke Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat Indonesia masa sekarang? Nah, kita ini kan ingin menuju Indonesia yang makmur, ya, dengan cita-cita yang ada dalam konstitusi kita. Tentu kalau kita mau sejahtera, tentu kebutuhan basic need ya, kalau kita belajar Maslow teori, ada basic need, kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan, sandang, dan pangan. Nah, makanan yang bagaimana? Kita jangankan bicara kualitas pangannya, tapi bicara soal berapa ya konsumsi yang harus dipenuhi oleh seorang manusia dalam rangka punya kualitas. Sebab bagaimanapun kualitas seorang manusia itu salah satunya ditentukan bagaimana asupan daripada pangan tersebut. Nah, apa yang terjadi di Indonesia menurut saya, kita belum punya kebijakan. Ini bicaranya tadi dikatakan ada dua. Tadi disebut kedaulatan pangan. Betul. Nah, kalau kedaulatan pangan itu namanya food sovereignty. Jadi lebih daripada hanya food security. Ya. Nah, kedaulatan artinya tidak boleh kita serahkan kepada orang lain. Tidak boleh kita serahkan kepada mekanisme pasar. At all cost kita harus swasembada. Jadi kalau kita mengatakan kedaulatan pangan, artinya kita tidak boleh tergantung dengan pihak lain. Jadi at all cost berapapun, nah bagaimana orang supaya mau ke sektor pertanian itu? Nah disinilah banyak nanti kita akan bisa bicarakan apa yang harus kita lakukan. Ya, tadi, nah kalau sekarang kita lihat faktanya, ya ini sekarang kita menyerahkan kedaulatan itu di tangan pasar, ya sehingga kita masih impor pangan, bahkan bawang merah dan bawang putih pun kita impor. Ini kan kecuali di dalam sinetron ya Pak ya. Nah makanya sinetron ya. Nah ini kan hortikultura kita impor, padahal katanya Indonesia itu tanah yang subur. Tanahnya kata lagu Kusplus, tanahnya tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jangankan keju, singkong pun kita impor. Nah ini. Nah ini yang menjadikan Pak Irman. Tadi Pak Irman mengatakan bahwa dengan kedaulatan ini tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Dulu kita mengenal ada Bulog Pak Irman. Tapi peran Bulog juga semakin minimalis sekarang gitu. Jadi bagaimana mengendalikan harga juga akhirnya diserahkan pada pasar. Jadi kebijakan negara yang keliru atau apa nih Pak? Enggak, Bulog itu hanya instrumen dalam pengertian stabilitas saja. Tapi kalau kita masuk ke hulunya lagi, kita ini belum punya blueprint bahwa pertanian itu adalah, kita ini negara agraris. Sebagian besar kita ini ada di sektor pertanian. Tapi kita tidak mengharap sektor pertanian ini sungguh-sungguh. Kita hanya mengharap sektor pertanian ini sambil lalu. Karena kita nggak yakin pertanian ini akan bisa memakmurkan bangsa ini. Padahal ada berbagai negara menunjukkan orang sebuah negara yang penduduknya hanya 3 juta, tapi jumlah sapinya ada 30 juta, biri-birinya 40 juta, negara itu makmur, namanya negara Selandia Baru. Nah kita ragu. Jadi kalau mau kita komit terhadap pangan itu menjadi kedaulatan, kita harus habis-habisan semua energi, tenaga, ya kita rombak itu. Ya pertaniannya itu betul petani yang menjalan. Kita lakukan land reform. Ya. Semua potensi yang kita miliki didukung dengan riset-riset yang terbaru tentunya ya. Ya, at all cost gitu loh. Itulah kalau kita mau, kalau judul kita kedaulatan pangan. Sama juga kita biaya untuk TNI pertahanan 70 triliun kita kasih, karena kita nggak mau kedaulatan kita ini ya didikte oleh gitu ya. Pasti di pangan juga gitu Pak Jafar ya. Ya karena tadi juga ironis, kita ini negara agraris, kemudian di sektor pertanian malah keteteran nih Pak Jafar. Ya, jadi kalau kita berbicara kedaulatan pangan, tadi rasanya Pak Irman udah bagus sekali itu menjelaskan kita. Ya. Jadi kedaulatan pangan, kita kan berdaulat, negara kita itu berdaulat. Ya.
wujud daripada kedaulatan daripada negara itu adalah rakyat yang berdaulat, maka disebut kedaulatan rakyat. Ya, kemudian diwujudkanlah semuanya itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bahwa rakyat yang berdaulat, ya, yang memilih presidennya, kemudian melaksanakan rencana cita-citanya, harapan-harapannya, bagaimana. Nah, salah satu persyaratan daripada kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa itu adalah berdaulat di pangan. Kenapa berdaulat di pangan, berdaulat di pertanian? Karena makanan itu adalah komponen esensi ya untuk kehidupan. Tanpa pangan kita tidak bisa hidup, ya kan? Nah, oleh karena itu dia kan menjadi hak asasi manusia. Tidak boleh tidak makan orang, tidak boleh, jadi harus ada. Itu pula lah juga yang dipakai di dalam fakta daripada globalisasi, bahwa secara dunia ini itu semuanya orang harus mendapatkan makan. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada orang kelaparan. Maka di MJDIS itu dinyatakan seperti itu. Nah, di dalam bentuk negara kita Republik Indonesia NKRI ini, di mana bentangan luasnya ada kepulauan, kemudian adalah kelautan, kemudian pulaunya sendiri 17.500, kemudian lautnya lagi 70% daripada luas itu. Nah, kemudian masyarakatnya, rakyatnya 240 juta Pak Irman kan. Semua itu harus mendapatkan makan sesuai dengan standar. Nah, Anda bisa membayangkan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh sekali lagi harus berdaulat. Nah, kalau kita sudah berdaulat, swasembada terwujud, ya, kemandirian terwujud. Itu overall semuanya di situ. Oleh karena itu strategi untuk itu mutlak adanya. Dan strategi yang dibuat itu bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun bentangannya ke depan. Di situ yang harus dilakukan dan konsekuen. Dan sebenarnya ya persyaratan untuk menjadi presiden, ya, kalau satu pertanyaan Pak Yana ya, Pak Irman ya, satu saja pertanyaan sebagai fit and proper test ya, sanggupkah Anda menyiapkan makan untuk rakyat Indonesia? Kalau dia kata sanggup, pilih dia. Kalau dia tidak, jangan. Itu persyaratannya. Jadi apapun yang terjadi selalu harus bagaimana kita hidupkan pangan. Karena setelah kita bernafas kan, memerlukan O2, nafas, ya kebutuhan pangan gitu. Kalau tidak makan ya mati kita kan. Betul. Di situ letaknya Pak. Iya, hanya Pak Irman, ketergantungan kita kepada pihak asing juga sangat besar. Kita berharap ada swasembada beras, tapi juga pada kenyataannya impor juga masih terus mengalir. Bahkan tadi dikatakan oleh Pak Irman, singkong pun, kedelai pun, bawang juga. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan, garam pun juga kita masih mengimpor dari negara asing. Ini kan ironis gitu Pak Irman. Iya, betul. Nah, ini apakah ada kesalahan kebijakan di bidang pertanian gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua nih, tapi sebelum dijawab Bapak, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan jawaban dari Pak Irman setelah yang satu ini. Voting saja! Sudahlah, voting saja! Dengan musyawarah, kelompok yang kecil menghormati kelompok yang besar. Kelompok yang besar melindungi kelompok yang kecil. Sementara voting itu hanya menguntungkan kelompok yang besar karena berdasarkan suara terbanyak. Tapi kalau kita musyawarah terus bisa